Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Present Worship Team. God bless. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini Ibu Gembala lah yang ambil tempat. Pastor kirim salam untuk semua. Dia juga minta pesan untuk berdoa untuk dia. Sekarang dia berada di Asap, Convention Muda-Mudi. Dari semalam sampai malam hari ini. So dia kata, Mami kamu take over. 1 bulan dia beritahu apa, saya akan take over. Ya untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu belajar? Rema, STTAT, kamu sudah buat segalanya. Senjata itu lepaskan. Saya kata oke lah. Kalau tidak ada orang lagi, saya kata panggil Elder Thomas. Sudahlah, dia sudah khotbah minggu lepas. Dan saya memuji Tuhan karena kesempatan yang diberi kepada saya rasa bukan karena kebetulan. Apa yang saya sediakan itu sesuai dengan setiap lagu dan setiap doa yang disampaikan pagi hari ini. Amin. Roh Kudus bekerja saat kita siapkan hati kita. Dan saat kita duduk di tempat ini, dan saya percaya Tuhan sedang berbicara dari awal pujian penyembahan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan daripada Januari sampai kepada hari ini, Desember tahun terakhir. Dan tepat apa yang Anda dan saya lakukan, mengucap syukur kepada Allah yang luar biasa. Amin. Whatever yang kita go through, sepanjang tahun ini, susah, kesenangan, sukacita. Dan saya melihat pada pranatal kita, saya melihat sukacita, di mana saya lihat tidak pernah kita ketawa. Saya duduk di belakang sana, saya lihat semua orang ketawa sakit perut. Sudah makan lagi tuh, especially tim yang dari mana tuh, matang tuh kah? Bukan. Kesamarahan. Saya unsangka rebel, saya tengok si Clement berdiri dengan rantai, habis lah ini saya kata. Dengan keluar semua. Dan saya bersukacita, itulah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu mengalir dalam setiap hati. Dan tarian menunjukkan ada revival dalam jiwa setiap orang. Itu kaum ibu itu unplanned. Waktu saya hanya cakap saja dengan Debbie, ya kita menarilah. Menari Kak, macam mana? Kami hanya belajar 1 jam Kak itu kan. Petang itu semua dalam keletihan karena bertugas apa. Dan tetap sukacita. Nah waktu saya lihat ibu-ibu, saya kata Tuhan ini luar biasa. Dalam tahun ini saya lihat banyak pemulihan terjadi, terobosan-terobosan dalam setiap jiwa. Jangan tinggal dalam berkat-berkat Allah. Amin. Dan seterusnya saya lihat, saya tanya pastor, waktu dia baptis 2 kali tahun ini. Dedi, saya rasa ini perkara yang luar biasa. Kenapa? Apa sijil hilang? Ini si Noel nih. Apalagi sijil itu entah tak tahu kemana. Dan saya rasa itu bukan sijil hilang. Tuhan sedang menyentuh, melawat pribadimu dan engkau tidak akan tahan dalam kemuliaan Tuhan. When God touch your life, kalau Tuhan menyentuh hidupmu, kamu tidak akan dapat bertahan. Kamu tidak tahu kamu berjalan dari tempat kerusi maju ke depan. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya pegang kerusi, saya tidak mau. Tapi saya lihat saya sudah berdiri di depan dengan bahasa-bahasa roh yang saya tidak tahu. Itulah adalah bahasa surgawi. Roh kita berhubung dengan surga. Amin. Nothing is impossible pagi hari ini. Kalau engkau siapkan hati untuk Tuhan. Nah setiap firman Tuhan yang diperkatakan oleh hamba Tuhan dalam hidupmu, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya tidak mau tunggu pergi heaven. Last week pastor kata, orang Limbang mana? Saya pun jealous juga tuh, saya kan orang Lawas. Orang Limbang saja kah? No. Pastor itu datang kepada dia, Tuhan ingatkan dia, remind anak Tuhan yang dari Limbang. Apa yang Tuhan nubuatkan dalam kehidupanmu, engkau ada di tempat ini is not accidentally. Itu bukan karena kebetulan. Tetapi Tuhan menempatkan engkau untuk beraksi di padang arena bumi. Surga melihat pertempuran, surga tidak akan diam. Hanya satu hal yang kau harus buat di akhir khotbah saya nanti. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap menggenapi rencananya hanya kalau engkau pilih. Tidak. When your road is somewhere else. Itu adalah kekekalan, kesusahan kekekalan tidak pernah berakhir. Tapi waktu engkau menggenapi rencana Allah dalam kehidupanmu, always God, always on time.
Mungkin kamu kata, ya sudahlah, saya sudah umur 51. Saya 51 nih, masih muda kan? Haleluya, kemuliaan Tuhan tuh. Emmanuel bingung, mana satu anti, mana satu pemudi. Dia pun bingung, anti terlalu aktif lah kami ibu di sini. Iya, karena Tuhan dalam hidup kami, itulah kami suka cita, bah. Nah, dan saya cakap dengan dia, karena kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Waktu kemuliaan Tuhan turun, kita look young, berenergi, karena kekuatan itu adalah milik Tuhan. Amin. Nah, saya mau kita supaya dengar tenang, bukan saya bercakap tapi firman Tuhan. Dan aminkan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Dan saya berdiri hari ini tidak semudah itu. Saya berdiri hari ini banyak cabaran. Kalau saya melewati, menang di dalam pencobaan yang saya lalui, saya juga orang yang sangat marah, saya juga orang yang uncontrol. Appraisal kami yang terbaru, karena kami ada bonus ujung tahun, haleluya. Bos kami kata, ini kamu uncontrol emosi, hanya orang gila marah orang metron, saya kata. Saya hanya marah orang tepat pada waktunya. Saya banyak berubah kan dia baru terima Tuhan juga. Oh ya, oke. It's okay, sebab kamu yang tulis, kamu yang bertanggung jawab depan Tuhan. I'm fine. So, dia kata, memang banyak perubahan dalam kamu. Karena saya declare tahun lepas, saya tidak memarah staff saya. Dan baru 2 hari yang lalu, karena ada 3 Melayu dengan kami. Saya kata, saya tidak pernah kamu ikut caroling kami selalu rendahkan diri kamu, look down. Mari kita buat. Waktu saya bagi message, kita buat caroling, kita buat di level 1, makanan, bawa apa yang ada. Nah mereka involve dalam exchange gift Melayu itu. Mereka involve saya, kata Tuhan apa yang saya mau buat. Saya bawa buku caroling kami, ada lagu itu, Silent Night, Feliz Navidad dengan I Wish You a Merry Christmas. Saya lihat yang satu Melayu itu sudah 63 tahun, dia menari dengan saya. Feliz Navidad, I wanna wish you a Merry Christmas. Dia pun ikut. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hati dia. Dan saya kata, Christmas bermaksud Tuhan menyertai kita. Amin. Apapun situasi kita, Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Dan I did my part. Kalau Tuhan, apa yang saya mau jumpa Tuhan. Saya kata, Tuhan cakap dengan saya, well done my daughter, well done my son. Amin. Itu saja, saya tidak mau yang lain. Saya tidak mau kekayaan, saya tidak mau pangkat. Kekayaan itu bolehlah cukup saya makan. Pangkat itu I feel now, jadi supervisor, jadi manajer itu letih. Saya kata Tuhan, ya sudah, saya mau well done. Well done apa? Cari jiwa. Be a blessing. Setiap kesempatan seperti yang saya lakukan tadi itu, setiap kesempatan itu harus dipergunakan. Even setengah jam, talk to the person. The rest let God deal with that person. Amin. Waktu vote hari itu, pengundian, saya diberi 1 tiket, saya terbanglah. Saya kata Tuhan 51 tahun saya baru mau undi Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun dulu dengan Tuhan. Waktu saya pergi sampai Lawas turun. Sebelum saya terbang, adik saya kirim 1 message, thunderstorm. Itu kilat, akhirnya banjir kan di Lawas, so tidak dapat vote lah. Saya lihat kilat itu, saya speak to that picture. In the name of Jesus, thunderstorm stop, saya batalkan. Saya bagi tahu dengan adik saya. No more thunderstorm for 3 days. I will blending there with safety journey. Dengan selamat. Tuhan, Engkau penguasa langit, bumi dan segalanya. Ikat semua roh. Karena kita berlawan dengan penguasa-penguasa udara. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 nanti. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Waktu saya mau terbang daripada Kucing 5 jam. Kapal terbang kami leaking. Maksudnya kalau sudah terbang itu meletup. Tidak adalah saya khotbah hari ini kan. Tapi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saya sangat letih karena buat roster kami. Saya tertidur dalam kapal terbang. Orang tepi saya, kakak bangun. Kita terpaksa keluar. Oh sampai sudah kak Keke? Belum kak. Kapal kita rosak. Rosak? Saya tidak call pastor. Saya duduk di sana selama 5 jam itu. Kami terpaksa tunggu 5 jam. Harus pukul 9 harus terbang malam. Maksudnya saya sampai di Lawas, saya sudah tidak dapat next flight, saya pukul 12 tengah hari itu, saya tidak dapat sudah. Saya kata Tuhan lakukan mujizatmu, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hantar lagi 1 kapal terbang, hantar jam 5, instead of 9, jam 5 kami harus terbang sampai di KK, masalah lagi. Saya tidak give up, saya call driver kami yang bawa kami 5 orang. Adik kamu tunggu sana, kakak sudah lambat kita tak boleh tembus sempadan. Tidak apa itu urusan Tuhan. Kamu stay saja di KK sana. Kamu dengar arahan saya. Oke. Dia tunggu sampai pukul 7. Pecut sampai ke sempadan. Ada dalam news baru-baru ini kan. Patient mati. Kenapa?
Yang tukang jaga kunci itu tak tahu kemana dia bawa kunci balik. Nyawa saja boleh terbang melayang. Saya kata, Tuhan, kalau saya tidak terbang melayang nyawa, tetapi saya miss saya punya undi. Saya miss saya punya kapal. Ada dua hal saya akan harus lose. Saya kata, Tuhan, saya minta mujizat kamu. Dari tadi Tuhan sudah bawa saya, bukan kebetulan. Dan saya tahu rencana Tuhan. Waktu saya sampai di itu, saya dari KK message selama 4 jam itu, saya message saja tak dapat. Adik-adik saya karena orang-orang itu tidak ada. Waktu itu ada satu pegawai. Ada satu pegawai, memang pegawai sempadan immigration itu, dia tidak ada di Lawas, tapi saya minta bantuan. Itu classmate saya dulu. Dia salah satu pegawai. So saya kata, boleh kamu tolong buka untuk kami, just pukul 10:30 sharp saya ada di 2 menit lagi kami ada di sempadan. Lepas itu kami lalu. Waktu kami lalu, pegawai itu buka, jangan take foto, oke, dan jalan. Tuhan berkati. Saya kata itu memang sudah melawan actually undang-undang, tapi saya kata kami datang untuk vote. God bless you. So dia kata, it's okay sis. Memang Tuhan sudah sediakan, barangkali saya ada di pejabat ini. It's okay. Sampai di sana saya berdoa untuk Lawas. Saya kata dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Dulu saya marah-marah orang Lawas. Saya kata, Tuhan saat ini saya berdoa, saya cabut semua roh dada, saya cabut roh mabuk, saya cabut perpecahan keluarga dalam nama Yesus. Datang kemurahan Tuhan, berkati Lawas Tuhan. Tak ada banjir lagi Tuhan, jangan marah. Karena banjir itu di zaman Nuh, Tuhan marah semua orang. Habis dia hantar banjir, orang mati loh. Nuh dan keluarga dia selamat dalam bahtera. Saya kata, Tuhan ampuni kami Tuhan. Bangsa yang telah Tuhan pilih. Kami Tuhan sekarang sudah dingin-dingin. Kembalikan kami lagi. Nah, pada pagi hari ini saya pulang ke Kuching dengan selamat. The next day saya sempat, saya puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang iblis lakukan dalam kehidupan kita itu sangat nyata. Waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada tuduhan lagi. Tetapi kenyataannya waktu kita balik, kita lihat family kita berantakan. Kita melihat masalah keuangan kita. Kita melihat guru-guru kita di college. Kita melihat banyak bos kita pilih kasih. So kita mulai kata, Tuhan apa ini? Tuhan mulai tuduhan-tuduhan yang datang dalam kehidupan kita membuat kita mulai, sudahlah Tuhan, untuk apa saya percaya? Iblis mulai serang pikiran kita. Nah, setiap perkara yang seperti ini kita tidak boleh deal dengan natural ataupun semula jadi, no. Di alam roh kita deal dengan roh. Bagaimana? Firman Tuhan menjawab semua itu. Nah, satu kali ada satu cerita anak kecil seperti Abo dengan si Lagan itu. Mereka dalam satu barisan mau tengok pertunjukan pulpit. Tapi waktu mereka lihat itu, mereka tengok terlalu panjang. So, boy itu macam Abo, dia shortcut saja lah, potong jalan, potong baris, dia pergi tarik itu curtain. Nampak lelaki itu main patong di atas. So kita lihat bahwa iblis seperti juga ada mata melihat pergerakan kehidupan kita. Amin. Kita harus tarik curtain-curtain dalam kehidupan kita, selangsir-langsir yang menutup apapun pandangan kita dari somebody behind it. Ada orang, ada kuasa-kuasa yang lain melihat kita. Nah, gunakanlah bagaimana kita boleh melihat hal ini hanya dengan senjata Allah. Rasul Paulus menulis dalam Efesus cara-cara kita untuk melindungi diri kita dari serangan roh jahat dan mengandalkan iman. Iman. So bagaimana iman kita bertumbuh? Allah mampu membuat kita bertahan sampai detik terakhir dan tetap kuat dan bersemangat dan bertahan dengan iman yang ada pada Anda. Kalau Anda tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan, tidak dilahirkan kembali, Anda tidak akan mampu berlawan. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yes, kita masih muda. Tapi kita tidak mampu bertahan melawan kuasa-kuasa kegelapan, cara-cara iblis untuk menyerang kita. Paulus menulis daripada pasal 1 sampai pasal yang ketiga tentang siapa saya, siapa Anda di dalam Yesus. Yaitu dia mau kita tahu bahwa dari awal rencana Allah, dia memilih kita dari rahim ibu kita. Dia memilih kita untuk menjadi anak Tuhan, putra putri Tuhan. Amin.
Anda adalah putra-putri Tuhan, bukan orang-orang suruhan iblis. It's very, very clear. Kenapa? Kenapa kita mudah kalah dalam kehidupan kita? Kalau kita anak Tuhan, kalau kita anak raja, kenapa saya selalu jatuh dalam dosa? Kenapa saya selalu tidak mampu berlawan dengan masalah-masalah tantangan hidup? Why? Karena senjata perlengkapan rohani yang dalam Tuhan kita tidak put on. Senjata-senjata rohani. Saat itu iman kita mulai goncang. Sebab itu kita senang untuk berlari daripada jalan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit. Oke, jangan tidur lagi. Jangan leka lagi. Kata Elvis tadi, saudara Elvis kita, ya kita ini sudah leka, tidak cuci tangan. That simple saja, penyakit datang. Oke. So, Tuhan mau kita bangkit, bagaimana? Lahir kembali. Itu iblis paling tidak suka. Walaupun kita tua, seperti Uncle Tan kita, itu keputusan dengan Ibu Roni kita, mereka ambil keputusan untuk menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. It looks simple, tetapi di alam roh Tuhan memulihkan hidup mereka. Tuhan memulihkan kehidupan mereka daripada kegagalan kepada kemenangan. Ya, amin. Dan kepastian kita dalam Tuhan itu ada 3 hal. 1, there is hope in God. Ada harapan. Tuhan kata kamu cancer rahim, there is no hope. Tuhan kata kamu ada cancer breast, there is no hope. Tuhan kata ada harapan. Amin. Kemuliaan Tuhan turun atasmu dan Allah telah memilih. Ada 3 kepastian kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi Kristen tidak ada kepastian, saya tidak mau jadi Kristen. Hari ini pun saya murtad. Nothing special, tidak ada yang berbeda untuk kita dengan orang yang di luar Tuhan. Maka Tuhan katakan kamu dalam kegelapan keluar kepada terang. Karena dalam Tuhan itu ada pengharapan. How? Dia sudah membayar semuanya di kayu salib. Dia sudah menebus kita dengan don't ever turn back, don't ever start again. It's very hard untuk you kembali lagi. Run to the cross, run to the finishing line. Tuhan kata berlari sampai ke penghujung garisan. Itu adalah kemenangan. Di akhir tahun, apa yang Anda sudah lakukan dalam kehidupan Anda? You boleh flashback lagi, apa yang sudah lakukan dalam kehidupan Anda. Dan kasih Allah itu, kalau kata tidaklah, itu kakak cakap saja. Sebab dia istri pastor, no. Ada banyak pastor juga, a few pastor yang divorce. Kenapa? Pastor pun tidak kuat. Istri pastor pun tidak kuat. We need you. We walk together. Kenapa bisa terjadi? Karena iblis itu cari celah-celah. Ada ruang kita buat dosa. Go ahead. Daripada pikiran sampai ke hati. Semua itu butuh perlengkapan rohani. Dan kita tidak hebat. Hanya Tuhan hebat. Amin. Dan saya sampai hari ini pun atas banyak dorongan pastor. Dia paksa saya pergi sekolah Alkitab. Sudahlah, saya kata kamu dipanggil jadi pastor, saya jadi misi bah. No, karena kamu terlibat dalam pelayanan tarian, kamu harus siapkan diri. Siap diri, oke. Saya pergilah 5 tahun dia pujuk saya. Bukan 5 hari ya, bukan 5 minggu, 5 years. That is God time, waktu Tuhan yang tepat untuk mulai bentuk dan asa dan kikis. Sakit. Kan orang lain can do anything they want. Why I cannot? Because kita adalah bait Allah. Seperti Brother Elvis kata. Kita adalah bait Allah. Then we are belong to God. We not belong. Bukan diri kita sendiri. Tapi bilik Allah. Amin. Kasih Allah itu sangat luar biasa. You said, I'm sudah jatuh Tuhan. Jatuh dalam jurang yang sangat dalam. Tapi Tuhan katakan, nih kasih saya sangat dalam. Mengangkat tangan. Mengangkat kita dari lembah jurang sangat dalam. Aku mampu mengangkat engkau dari luang jurang maut sekalipun. Amin. Yang mati pun Tuhan boleh bangkitkan. Amin. Dan who are you? Karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Ingat, apa nubuatan dalam kehidupanmu? Nubuatan saya tahu, mau tahu? Pastor itu sudah mati. Waktu kami berdoa sekolah muda-mudi, dia doa satu persatu, dia nubuat. Saya just make things easy saja. Sampai kepada saya tuh, kamu nih nanti Tuhan bawa keluar dari lawas. Nih kamu menjadi ibu penari, kamu mengajar orang menari.
Saya sudah kata, aduh Tuhan, saya kata, menari kah? Memang waktu itu saya sudah menari di BM Bandar Lawas. So saya ingat. So waktu itu karena terlalu banyak kesusahan hidup keluarga, berantakan hidup, sudah kecewa, mami sudah Tuhan ambil, saya marah Tuhan. That is life. Saya marah Tuhan, saya tidak marah, saya lari dari gereja. Saya masuk gereja RC, saya masuk gereja Hope Church, saya masuk 3 gereja saya masuk. Tapi Tuhan membentuk, menegur saya. Akhirnya Tuhan bawa saya kembali kepada rencananya. Waktu kami menari di stadium 100 lebih orang, Tuhan mulai bekerja di stadium. Karena saya kata Tuhan, kalau Tuhan betul, Tuhan tunjukkan saya. Waktu saya menari di setiap, sudah 7 tahun kita di sini, setiap orang tengok saya menari itu ada kesembuhan. Mereka datang, ada sukacita, itu bukan saya. Karena Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan berkat Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Amin. Itu mengalir kepada anak saya, Olivia. Ada satu ibu di sini. Tis, waktu saya terlalu beban berat. Goncangan dalam keluarga saya. Saya lihat anak kamu menari. Itu kemuliaan Tuhan turun. That's what we want. Waktu kita melayani Tuhan, kita tuh bukan alang-alang. Karena God is holy and prepare yourself. Nah, baru kita melihat kemuliaan Tuhan turun. Karena kemurahan Tuhan itu atas kehidupan kita, Tuhan memilih kamu dan saya. Kita tuh sebenarnya memang sudah sampah dunia. Dunia tengok kita ini no value. But God see us. There is a light in us because Jesus. Amen. Amen. Where is your light now? Ask yourself, mana lampu, mana terang dalam hidup kita? Did we leave God aside? Put Tuhan di sebelah, ambil balik. Hold your light until you see face to face dengan Tuhan. Well done, daughter. Well done, son. Kalau si Clement itu cakap dengan silagan, well done kan? Sebab dia cuci itu mangkok gelas dia kan, man? Adakah? Tidak apa. Another one coming girl. Okay? Haleluya. Itu nubuatan. Haleluya. Okay? So sekarang kita melihat bahwa setengah daripada kitab Efesus, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia memilih Anda dan saya. Dia menyatakan visi-visi rencana Allah untuk diselesaikan dalam setiap pribadi Anda lewat hamba Tuhan. Sebab itulah mereka dikatakan rasul, itulah mereka dikatakan pastor. To confirm apa yang kita harus lakukan. Jangan buat kerja orang, jangan buat pelayanan orang, letih. That's what I did last time. Amin. So buat apa yang Tuhan katakan, you are powerful. Karena Tuhan memanggil kamu dengan satu panggilan yang harus kamu lakukan. Amin. Mari kita buka Efesus pasal 6. Ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita kuat, bertumbuh dalam Tuhan dan tetap utuh, tidak goyang. Efesus pasal 6 ayat 14. Saya minta perempuan, pemudi, oke, siapa nama dia tuh? Baju putih tuh. Ayat yang 14 dan kau. Ayat 14 kamu sama kita istihar, declare the word of God pagi hari ini supaya iblis bergegar. Nanti Efesus pasal 6 ayat 15 anak Ros sana. Boy, Jeremiah kah? You read verse 15. Ayat 16. Noel. Ayat 17. Meg. Ayat 18. 16, 17 lagi. 17. Elvis. Ayat 18, Juliana. Sudah? Yang tak ada Alkitab tu pinjam Alkitab. Saya mau Alkitab, I don't want handphone. Nih. Siapa ada kitab? Kita tidak ada pinjam sana ataupun ambil terus beli. Mu, bagi Alkitabmu sama mereka nih. Saya mau Alkitab, no handphone please. Sorry, hari ini Ibu Joyce khotbah. Ada Alkitab sana tuh. Yang tak ada Alkitab tolong beli ya. Oke, Efesus pasal 6 ayat 14.
Nah, senjata Allah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita kuat dalam iman, oke? Efesus pasal 6 ayat 14, berdiri tegap, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Nah, kebenaran sudah ready kah? Oke. Nah, sudah. Haleluya. Baca besar. Amin. Thank you. Ayat 16, pasal 6 ayat 14. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, melambangkan senjata ini menyatukan semua sumber kekuatan, kemampuan. Coba orang yang mau bersilat itu dia pasang. Itu waktu saya belajar dulu taekwondo, white belt, yellow belt tuh ikat pinggang. Sudah start, kami punya pattern. Oke. So jadi lambang itu adalah ikat pinggang kebenaran apa? Kita mampu melawan hasutan-hasutan iblis. Contoh apa? Keraguan. Saya hari itu saya sudah buat dosa lah, sudahlah saya tak mau pergi gereja. Hari ini saya sudah mencuri lah, saya lupa lah. Hari ini saya marah orang. You feel down. Kamu rasa sangat-sangat lemah. Kamu rasa, saya ini siapalah saya ini? Saya selalu kena marah bos. Sebab selalu salah bah. Okay? So keraguan-keraguan yang iblis datang, kita melawan segala sesuatu, harus memahami kebenaran firman Tuhan dan percaya. Karena waktu kita baca firman Tuhan, kenapa saya suruh kamu baca firman Tuhan instead of pakai handphone? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itulah adalah apa? Dia berbicara kepada kamu, roh. So, waktu orang menulis ini bukan calang-calang. Mereka berdoa, mereka tulis apa yang Tuhan suruh mereka tulis. Makanya kita harus ada firman Tuhan. Waktu ibu saya sebelum saya meninggal, ibu saya bagi. Dia simpan dulu kitab dalam bag saya sebelum saya pergi kuliah dulu. Bukan makanan. So, firman Tuhan harus kita fahami kebenaran firman Tuhan dan percaya untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus hidup jujur, bebas daripada dosa. Saya tidak boleh kontrol kamu, tapi you have will. Either you want to obey God ataupun obey devil. Itu saja. Senang. Dan ayat yang seterusnya, berbaju zirahkan keadilan. Adil. Ada yang manajer sini, supervisor. Jangan tidak adil dengan orang bawahan kamu. Tuhan marah. Orang bawahan jangan komplain. Kamu cakap, Tuhan, saya serahkan bos yang tidak adil ini, saya harus dapat markah ini, bah. Dia kenapa dapat markah besar dengan saya? Kamu rasa tidak puas hati? Just pray. Karena Tuhan memutar balikkan hati dia, pikiran dia. At the end, result itu akan berubah. Amin. Apa yang saya lakukan masa vote? Memang banyaklah cakap orang. Saya tenang saja balik di office. Semua orang cakap bla 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 di office. Joyce, kamu punya tu kalah kah? Metran, saya punya pemimpin negara saya, Jesus Christ. Dia tidak pernah kalah, dia menang. Jadi Tuhan akan menentukan siapa pemimpin Sarawak. That's it, Malaysia, that's it. Metran, don't ask me, saya punya pemimpin kalah. No, my leaders is Jesus. Saya cakap dan terus dia diam. Okay, Joyce. Don't ask me anymore. I don't care apa yang Tuhan sudah buat. Sarawak sudah dibully orang, Sarawak sudah diambil orang. God give back whatever we have. Rise up my children, rise up our people, rise up our young people. Let them open their heart that this world, this land is belong to you. Kita tidak punya raja, tapi kita punya Yesus yang mencipta langit, bumi dan segala isinya. What for I'm scared? Metran, you can buang saya kerja hari ini. But my Jesus will give me job better than this. I hold 3 things you need, but you never see what I'm doing. I'm staying back, isn't it? Saya kata saya stay back sampai akhir. Surga bayar apa yang saya sudah buat. You don't ask me, Metron. You as a Christian should bless our people, should bless all the nurses here. Did you ever talk to them? Dia diam. You should give motivation to them instead of cursing them, scolding them in the word. No. You should say that God bless you. You should say those yang banyak masalah, unit yang banyak masalah. You say God bless you. God will change you. That's the word that you have to tell them. Not this word cursing, Metron. Dan saya tidak tahu kenapa saya marah seperti itu. And I believe that Roh Kudus dalam saya itu bercakap. Saya sudah tidak tahan.
Saya 4 tahun. I want to see changes in my unit, Matron. Saya kata dalam caroling tuh, I want God bless our manager, our company. Saya yang naik gaji tahun ini, kamu tahu siapa? Itu housekeeping linen tuh. Kami belum. Saya kata, aduh Tuhan, blesslah semua unit. Saya kata, aduh saya tukar doa saya lagi. Tahun ini semua Tuhan bless unit. Adalah increment, ada increment di sini. Haleluya. Saya kata, puji Tuhan. Karena semua barang naik kan, God will bless all of us. Oke, bagaimana kita akan lihat. Dan kita harus adil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tubuh manusia itu paling mudah. Oke, andalkan Yesus menjadi pribadi yang sempurna. Jaga hati kita, jangan cemburu. Dia naik pangkat kah? Oke, jangan turun pangkat lah. Dia naik pangkat kah? It's okay, God bless. Waktu saya kata dengan bos saya, bos, saya manajer unit yang lain, ini sudah 10 tahun jadi infection control. Kenapa dia tidak naik-naik jadi sister? Ha? Oh, dia marah kawan saya. Kamu sudah dicakap kah? Tidak, saya kata. I think it's time for you to promote her. Naikkan pangkat dia. Gaji dia naik 200 lebih. Saya dapatkan no. I just said God bless you sister. Okay? So kita mesti ada hati yang baik, jangan cemburu. Okay? God ada masa untuk kita. Dan kita bersyukur setiap hari itu kita lihat. Kan Teko? Tiap hari kita boleh bernafas, kita boleh lihat, boleh bekerja lagi. Puji Tuhan kan? Ada orang banyak dibuang kerja bah? Tidak kerja. Potong gaji pun ada juga tuh masa Covid. Kan? Tapi never mind. Atas apapun yang Tuhan izinkan kita lalui, ada rencana Tuhan. Supaya kita merasa bagaimana orang yang dibuang kerja, tidak ada gaji, dipotong leave mereka, itu memang terasa. Tetapi Tuhan izinkan itu, ada damai karena kita ada Yesus dalam kita. Dan kita bersyukur atas kelimpahan. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, Yesus sanggup membebaskan kita dari segala dosa dan oleh karena kemurahan Tuhan. Dia sanggup bebaskan kita, dosa apapun. Saya terima Tuhan karena ada satu kesaksian anak Tuhan dari Singapura, tattoo habis semua. Dia kata, siapa yang mau bunuh diri? Ada satu orang mau bunuh satu orang di sini, jangan. Saya sudah masuk keluar gereja, saya sudah masuk keluar penjara, don't do that. Serahkan hidup kamu. Tuhan sanggup membebaskan kamu dari apapun tekanan hidupmu, apapun masalah, apapun dalam pribadi kamu. Tuhan sanggup membebaskan Anda. Nah, tapi oleh Dia berada dalam Kristus, oleh Allah telah memberikan kita hikmat bagi Dia. Kalau kamu tidak ada Yesus, dengar baik. Kalau kamu tidak ada Yesus, tidak yakin, serahkan hidup kamu dalam tangan Tuhan. You have to make that decision supaya Tuhan pegang hidup kita, Dia mengatur setiap langkah hidup kita. Amin. Dan Efesus pasal 6 ayat 15. Cermanya. Amin. Kasut. Oke, kalau kita tidak pakai kasut, kaki kita akan luka-luka. Oke. Nah, jadi kita perlu kasut. Kasut itu apa? Kaki yang rela memberitakan Injil. Kalau masuk hutan, keluar hutan, masa penginjil itu dia perlu pakai kasut untuk melindungi dan memberitakan apa? Injil damai sejahtera. Oke, Injil damai sejahtera. Dan benarkanlah Tuhan membimbing langkahmu, ikut panggilannya, tiap-tiap hari siapkan diri, bertarung dengan kekuatan kejahatan-kejahatan yang menghasut kita. Oke, so firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu siap memberitakan Injil dalam apapun situasi keadaan. Oke, nah Tuhan memampukan kita mengatasi apapun yang mengusik kedamaian. Tiba-tiba kita sakit. Harus nih song leader hari ini sakit macam si Mac. Sudah dia batuk kering-kering tuh, saya kesian juga tengok dia. Saya mau nyanyi anti aduh tapi batuk sepanjang minggu. Setia saja. Karena yang bekerja itu bukan suaramu, bukan kehebatanmu, tapi urapan Tuhan itu. That's why we need to live holy. Karena kita hanya sebagai alat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan boleh pakai Niki yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan juga boleh pakai kita yang sudah normal. Kita can do better than Him. Hanya kuatkan hati kita.
Amin. Efesus pasal 6 ayat 16. Gunakan iman sebagai perisai. Perisai itu shield, ya, perisai. Kalau kita pakai masa Covid itu ada shield kita kan? Ya, itu supaya Covid karena dia di udara. Kuman itu di udara. Nah, kita harus pakai shield. Ada yang tidak pakai shield. Nah, banyaklah yang sudah mati pergi jumpa Tuhan Yesus karena tidak ikut peraturan. Oke, sebab penyelidikan terjadi sudah tidak pakai shield, ya udah. Oke. So, jadi tidak apa? Kita belajar daripada kegagalan yang banyak terjadi, tapi Tuhan mengingatkan kita akan kasih Yesus. Efesus pasal 6 ayat 16. Siapa tadi itu? Mana Alkitab kamu? Sini. Baca. Beginilah Tuhan kan tidak pernah give up dengan kita. Macam inilah. Ujung bulan ini nanti beli satu Alkitab. Amen. Thank you Noel. Oke. Nah, waktu kita melihat bahwa ada banyak serangan dalam segala keadaan, seperti yang saya katakan tadi itu, banyak yang membuat saya give up. Kalau saya sudah give up 5 jam itu saya tamulah cancel flight saya boleh. Saya tidak akan sampai ke Lawas berdoa declare untuk bangsa dan umat yang saya sangat kasihi. Oke. Nah, dalam segala sesuatu, iblis coba hantar semua anak panah. Anak panah apa? You kena tinggal girlfriend, you kena tinggal boyfriend. Waktu saya bercinta dengan pastor, kan dia selalu cakap dengan saya hari itu, kan sekarang saya balas balik. Itu dia bercinta dengan saya, orang telepon, saya di sekolah tuh di KL, Putri Nursing College Selangor, satu saya punya anak buah. Kakak, itu pastor ada banyak lah misi-misi mau masak dengan dia. Saya sukati dia. Hari ini pun mau putus-putus lah. Apa saya mau bengong? Saya kan ada Tuhan Yesus. So whatever is it, go ahead. Saya telepon dia. Ada kamu yang sana yang misi itu ulun bawang tu ada kan? Saya kata. Mereka masak sini sajalah. Dia kata. Tidak ada lah. Oke. Saya dengar laporan. Saya tak suka lah dengar laporan macam ini. Kata dengan dia, hey, ini bukan baju lah, tukar-tukar sana, tukar ganti, kau pikir baju kah? Dia kata dengan dia, oke. Saya mau tahu saja, kalau tidak mampu tidak apa, saya ada boyfriend Tuhan Yesus bah. Sampai saya buat decision saya macam itu, sampai saya beli satu buku to be a single. Tahu kah? Itu buku saya sudah simpan, sampai saya cakap saya tak peduli kamu nih pastor ya, saya cakap dengan dia saya ada buku to be a single sudah ready. Saya kata dengan Tuhan kalau saya 30 tahun, kalau saya itu, pemuda itu tidak datang melamar saya karena saya kerja di OT dulu tempat bedah. Sibuk daripada pagi sampai ke malam. Aduh, hidup saya 2 tahun itu memang di dalam tengok orang bedah. Tengok pagi nampak bulan, balik nampak bulan. Kamu rasa hidup macam itu adakah? Sampai orang di OT cakap, Joyce bila kamu cari boyfriend, tak apalah, biarlah. Nanti macam ini saja. Tuhan Yesus kau bawa lah pemuda itu depan biji mata saya. Itu Tuhan buat. God is good? Ya. So, jadi waktu satu convention itu, sebelum saya jumpa pastor itu, memang hati saya kuat betul tidak mau kawin sebab background family. Oke, bagaimana bapak saya sudah mengampuni bapak saya sini ya. Merdeka sudah. Saya tengok bapak saya, macam mana dia buat mak saya, dia macam bola. No need for me to explain that. So, saya sangat marah dengan lelaki, namanya lelaki itu saya marah. Saya tidak percaya. Dan 1 tahun kami kawin itu, dia hanya doa pelepasan. Doa pelepasan 1 tahun. Orang honeymoon dia doa pelepasan dengan saya. Dalam nama itu. Tuhan, saya ketawa dengan dia. Tak perlu kamu doa untuk saya. Saya akan macam inilah saya. No. Kamu akan berubah satu hari nanti mami. Kamu lihat. Saya kata, alah kamu cakap saja. Semua lelaki sama saja kan. Saya kata dengan dia. So waktu sebelum kami bercinta itu, ada satu KKR. Pak Pendeta Yohanes datang. So jadi kami malam pertama opening. Kami pemain tambourine dari Olive Garden dari hujung ke hujung tuh. Semua cantik-cantik tuh, berkilat-kilat baju kami. Nah dia datang lambat dengan muda-mudi dia dari Serian. Orang terpaksa bawa dia ke depan. Duduk right in front of me. Itu saya sudah lupa doa saya.
Dia duduk sana. Waktu saya main tambourine, saya punya itu ribbon tuh, dia kata kena, dia punya, ini orang, dia kata hebat betul main. Lepas itu doa kita yang nanti nyanyian kita yang terakhir itu, Tuhan inilah hidupku. Waktu tantangan dibuat, waktu penyembahan kuat seperti tadi itu hadirat Tuhan kuat tadi itu. Waktu penyembahan itu datang, saya nyanyi Tuhan inilah hidupku. Waktu itu saya final exam di Norma. Waktu itu, so saya kata inilah hidupku serahkan padamu. Walhal lagu itu berdoa untuk dia. Dia sudah kecewa tidak jumpa perempuan yang dia suka. Dia suka penari, dia suka apa. Inilah hidupku. Wah, dia terus kata, Tuhan, ini sudah Tuhan, saya minta ampun, ini doa, ini nyanyian untuk saya. Dia buat kesaksian tuh dengan saya. Kamu tahu waktu kamu nyanyi itu, suara saya macam katak. Bukan macam sekarang ini, macam si Gary punya itu. Suara tuh hebat-hebat, macam si Mac tuh. Aduh, dia kata suara kamu memang teruk lah dia kata. Tapi itu Dennis, dia pergi bagi mic itu. Nah semua orang dengar, itu pertobatan terjadi banyak. Amin. Saya kata, waktu saya pikir sekarang, oh betul juga Tuhan dengar doa saya, bawa laki itu right in front of me. Karena saya minta pastor, saya tidak minta lawyer, saya tidak minta dokter, banyak tuh dokter-dokter di rumah tuh, di hospital. Tapi saya kata Tuhan saya mau minta pastor Bang. Ada pastor kami juga yang di Lawas dulu. Joyce, ini manajer bank, kamu ambil lah. Dia tengok kamu kejar-kejar kamu. Pastor saya mau pastor saja, oke, titik. Itu saya dulu. Saya sudah layan yang lain, oke? So jadi waktu dia kata, kamu tegas dengan keputusan. Ya, saya tak tahu lah kenapa. Sampai hidup ini mengajar saya tentang, saya mau something yang great from God. Saya sudah letih. Saya kata, so jangan ikut permintaan saya. Kalau ada boyfriend kamu yang bukan pastor, ya terimalah dia. Girlfriend kamu terimalah dia, oke? Nah terus ayat yang ke-16 sudah, Immanuel ya, perisai iman itu akan memadam semua. Ya, benda yang negatif. Whatever yang negatif, jangan pikir. Oke? Saya adalah anak Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan. Amin. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 17. Bro. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Nah, ketopong keselamatan, helmet. Kalau kamu dilanggar orang, kepala kamu tetap selamat. Jadi jangan pakai motorbike itu, janganlah pakai helmet, tidak pakai itu. Kalau drive motorbike jangan tak pakai helmet. 1, kamu kena saman 300, gone. 2, otak kamu pecah. Jumpa Dr. Elbot Wong nanti pergi. Masuk ICU jumpa si Layun. Banyak kerja mereka tuh nanti, oke? So jangan membiarkan hidup kamu itu sangsarat. Janganlah, bah. Sudah. Kata orang Sabah kan, janganlah, jangan. Ikut peraturan dunia itu Tuhan kasih mereka hikmat kepandaian. Oke, so jadi kami yang misi itu jangan buat penyakit yang tidak ada penyakit itu jangan bawa penyakit. Boleh paham kah? Itu accident itu bukan penyakit tuh. Kalau tengok amoy sana kamu jalan lah tengok depan, jangan tengok amoy itu. Jalan nanti kamu lantak orang bab. Di depan office saya itu 2 hari ini accident saja, 5 kereta bom BMW apa semua. Boleh dengar bah dari office saya itu. Saya tengok macam Tuhanku. Ada lagi hari kedua motorbike langgar itu kenari. Nah, sudah sakit pinggang dia. Ini penyakit buat-buat. Karena tidak tahu apa yang dia lihat. Banyak amoy barangkali di Timberland tuh. Oke, so kalau mau tengok berhenti, tengoklah amoy. Oke. Jadi kita perlu pikiran kita setelah kita terima Tuhan. Nah, saya mulai berubah. Waktu saya terima Tuhan, waktu saya form 1 itu, saya balik ke sekolah bandar. Saya di sekolah kampung mula-mula di Terusan. Waktu saya di bandar, saya punya gangster dulu tuh datang. Geng, jom jalan, cari gaduh saja. Saya kata tidak mau lah. Kenapa? Saya kata dengan dia, itu Joyce dulu mati. Sekarang Joyce baru ada Tuhan Yesus. Susah lah macam ini. Tak apa, bagi saya tak ada kawan, it's okay. Kalau kamu go ahead lah dengan plan geng kita. Tapi saya fine, enough. Saya rasa saya tidak rugi. Saya lebih damai lagi ikut Tuhan daripada ikut cara hidup kita dulu. So mereka tengok saya selama aja mereka tengok saya. Saya kata it's okay. Saya tak ada kawan tapi saya ada Yesus. Amin. Waktu Anda di dalam kesusahan, Yesus ada. Waktu Anda dalam kesakitan, Yesus menyembuhkan. Waktu Anda kesunyian, Dia menghiburkan. Tapi waktu Anda dalam ketiga situasi ini, adakah teman Anda ikut di sisi Anda? No. They don't care even. Setelah dia ambil semua duit kita.
Sudah dia habis bongkar hidup kita. Adakah dia memberikan damai? No. Ada yang mau bunuh diri sudah. Ada yang mau bunuh diri. Karena dia rasa hidup dia tidak ada value. Oke? Tapi waktu Tuhan dalam hidup kita, apapun cabaran dalam hidup kita, ada damai Tuhan. Amin. Jangan ego dalam kehidupan kita. Jangan lagi katakan, Tuhan ini tidak ada yang sempurna. Untuk kita sempurna, ikut Yesus. Jalan, ikut Yesus. Oke? Dan waktu kita terima Tuhan, saya sangat bersuka cita, saya sharing dengan mereka yang dibaptis. Saya kata, waktu saya dibaptis itu luar biasa. Saya orang nyanyi, ku hidup, yang lama sudah lalu, yang baru datang. Okay? So aku ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu, dilahir baru. Okay? So kita ingat itu simple. Tapi waktu itu dinyanyikan, saya berdiri, air mata saya jatuh. Perkara itu saya tidak pernah lupa. Karena waktu saya terima Tuhan itu, saya diheret Tuhan sendiri datang ke depan. Saya pegang kerusi itu kuat-kuat. Tapi waktu saya didoakan itu, saya rasa sejuk dari kepala saya. Kan saya marah, otak saya ini sudah memang mau marah saja. So hati saya mulai ada kesejukan. Dari situ saya melihat hidup saya berubah. Karena siapa? Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidup kita. Dan berusahalah kita jaga pikiran kita dan tetap bersih dan fokus dengan urusan surgawi. Oke? Dan supaya kita layak menjadi apa? Prajurit-prajurit Allah. Oke? Ayat 17 mengatakan bahwa pedang roh itu hanya ini. Tak ada pedang roh handphone kan? Inilah pedang roh. Oke? Pedang roh melawan serangan-serangan roh jahat dan dalam kehidupan kita. Kita baca saja, waktu saya kena langgar knock and run, berapa tahun yang lalu, saya tuh biru sini. Oke, so X-ray satu bulan saya kena X-ray fisio, satu bulan saya kena fisio, karena tak dapat angkat tangan. So jadi saya terbuka satu firman Tuhan. Saya kata, Tuhan, cakap dengan saya Tuhan. Saya tidak mau satu tulang saya pun patah. Sebelah yang kena langgar tuh biru tuh kena kawan saya, gigi dia habis patah. Oke, luka sini karena kami pakai motorbike. Waktu itu kami buat banner untuk Olive Garden. 5 banner, semua dancers buat. Kami pakai labuci, tahu labuci jahit satu persatu. Itu si Dorothy tahu tuh kan? Labuci itu sangat mahal. So kami buat itu 5. God, Holy Spirit, the Lord, King of King. Waktu kami beli barang itu saja, iblis sudah tidak senang. Karena waktu kita naikkan panji Tuhan, kita menaikkan nama Tuhan, iblis gentar. So waktu saya dengan kawan saya itu, waktu itu kami sangat bersyukur karena hanya tangan saya tidak ada patah. Waktu saya baca firman Tuhan, Tuhan menjaga orang-orang benar, tidak satu pun tulangnya patah. Saya baca itu dalam perjanjian lama. Saya kata, Tuhan terima kasih karena Engkau menjaga. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan sentiasa menjaga walaupun serangan bertubi-tubi datang. Nah, tidak lengkap kalau kita tidak ada senjata. Maksudnya sword. Oke? Firman Tuhan. Nah, kalau orang berperang itu dia pakai firman Tuhan. Baru-baru ini waktu saya dipilih jadi itu esko, saya tidak dalam plan saya pun, saya hanya wakil gereja kita. Ada satu yang dari Unimas yang pastor kata sharing, guru Unimas pensyarah. Selepas pengumuman diumumkan, undian itu saya menang, oke? Karena kami ada 2. Jadi lepas itu, bagi saya tidak apa-apa. Saya kata apapun Tuhan punya rencana dan dalam 3 tahun berubah, pimpinan berubah lagi. So waktu itu dari saat itu dia mulai tag saya sudah. Itu bukan 1, 2, satu screen handphone tuh penuh. Pensyarah Unimas banyak, biasalah. Terlalu pandai kan sini kan? Saya kata Tuhan Yesus, itu waktu saya on the way mau pergi gereja. Saya kata pastor, tengok ayat ini. Terus datang ke otak saya, buka Yeremia 29, okay, ayat 11. Rancangan Tuhan lebih jauh lagi hebat daripada rancangan manusia. Saya kata dengan dia, bro, saya bukan suka-suka mau ambil posisi ini. Tapi kalau Tuhan letakkan saya di sana, siapalah kita? Saya kata, let me do for 3 years. No, my plan is already all. Daerah Kuching, sudah saya plan semua. Yes, your plan is very good bro. But God plan is higher than your plan. Sejak saat itu, saya pakai firman Tuhan, senjata Allah, dia tidak berani take saya. Dia kacau gereja-gereja, dia kacau pemimpin. Termasuk pemimpin kita meeting semalam.
Saya diam saja. Tuhan, saya kata, saya serahkan itu dalam tangan-Mu. You are God full of wisdom. Handle orang ini. Nah, saya percaya dengan dia. Saya humblekan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Setinggi manapun sekolah kamu PhD, PPHD, bagi kami PhD itu permanent head damage. Maksudnya itu sudah terlalu pandai, otak kamu sudah hancur. Permanent head damage. Kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, people will call you dead. Saya tidak mau. Saya biar humble heart and obey God. Ayat yang, nah, Yesus pergi, bukan saja kita, tetapi Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di mana tuh? Di tepi pantai kah? Pambis kah? Tidak. Tuna. Di padang gurun. Di padang gurun itu haus bah. Dia tidak minum. Dia doa puasa 40 hari, 40 malam. Iblis kata, Tuhan Yesus hari ini kau pergilah. Kau tukar itu batu jadi roti. Kau pergi gunung. Tuhan Yesus kata, hello iblis, bro. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Kalau dokter kata kamu hari ini 3 hari, 3 bulan lagi kamu hidup karena cancer kamu. You tell the doctor, saya hidup karena firman Tuhan. Amin. You have to declare the word of God upon your life. Kamu berani karena Tuhan Yesus dalam kamu. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Okay? Kalau Tuhan lihat roh kita tidak akan dapat kuat bertahan kalau kita tidak baca firman Tuhan. The moment you get up in the morning, bangun pagi, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, that is the secret. Dan waktu kamu berjalan, segala halangan di depan kamu Tuhan tembus. Go through. Tak dapat, kamu dapat interview sini, you berdoa dalam nama Yesus, you'll be go through. Kalau kamu rasa kamu tidak mampu, kamu berdoa saja, never give up. That place, that chair is for you. Kalau university kamu tak dapat masuk, kamu cakap Tuhan tahu saya mak bapak saya memang petani tidak ada duit. You said I claim one chair in university is mine. That is mine God. I speak like that to Olivia and Melissa now. Yes, we don't have money God. But you are God full of penuh kekayaan. Kerosi itu adalah milik anak-anak Tuhan yang sudah banyak setia melayani di kakimu. Amin. You will never regret when you serve God. He will open the way for you. Don't ever run. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari gereja. Jangan lari pergi cari sumber lain. No, that is not the answer. Kamu semakin worse. Okay? Yesus mengutip ayat firman Tuhan. Manusia tidak hidup daripada roti saja, tapi setiap firman. Even sel-sel kamu yang manusia dokter katakan there is no hope. You just get ready beli keranda. You just get ready beli apa yang sedia. You said in Jesus name I'm healed. Every cell in my body is the cell dari atas kayu salib yang sudah terpecah, yang sudah terkoyak, yang mengalir darahnya. You are healed. Who said we are sick? I'm not sick. That's what the devil attack us. You said I have no money God, I want to marry. You tell God the money is already sudah Tuhan simpan di surga. The boyfriend that you want is already sudah booking, sudah simpan di surga. Just unlock. How you unlock the heaven? How? You need to pray. Prayer is just unlock the heaven. God, I want to deal with my financial. God, I want you to deal with my life. I want you to set me free. My financial is very tight. Afrika said, ada banyak yang sudah masalah bank mereka, ada orang bayar. Karena mereka berdoa. They said, God, unlock. Buka pintu surga. Hanya dengan doa declare kita. You have it in you. God said, I give you power. Efesus 1 sampai pasal 1 sampai ayat pasal yang ketiga, ada kuasa. Tuhan kasih kamu kuasa. Tuhan kasih kamu kasih. Karena kemurahan Tuhan. There is 2 things in your life. The power you have to show to buktikan dengan devil. Jangan buktikan dengan orang lain. Buktikan dengan devil. Saya klaim keluarga saya. Oke. Amin. Ayat 18. Sis Juliana.
Amin. Thank you. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, you and I, kamu dan saya harus berdoa untuk buka kunci surga. Amin. You have to do it yourself, sendiri. Perlu dengan iman yang kokoh. How? Ya. Saya melihat satu video sebelum saya pergi lawas antara Tony Daud dengan Pendeta Gilbert. Waktu itu Pendeta Gilbert handsome. Dia handsome macam siapa nama si Dexter tuh. Berdiri di khotbah. Bertobatlah, kerajaan surga sudah datang. Yang main-main jimat itu jangan main jimat lagi. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Wah, Tony Daud dia panggil untuk altar call. Tony Daud maju karena sebenarnya dia mau lawan. Dia bukan mau altar call. Dia datang. Pak Pendeta besok jumpa. Karena dia mulai lawan. Dia pakai cincin kan. Dia lawan. Pendeta Gilbert tetap utuh berdiri. Karena hadirat Tuhan ada. Nah, waktu besoknya Pendeta Gilbert dengan 3 lagi pastor berdoa di dalam gereja. Gereja mereka kecil seperti ini. Datang pendeta itu Tony Daud. Dia sebelum dia bertobat. Dia guna kekuatan. Karena dia punya kekuatan ilmu dia sudah paling tinggi. Waktu dia datang sana, Pastor Gilbert mereka kata, Shalom. Dia terus pasang dia punya ilmu tuh. Saya lihat itu. So, Pastor Gilbert dan pastor-pastor yang lain mereka berdoa saja. Kamu tahukah apa yang saya lihat dalam itu? Hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. The glory of God covering pastor itu. Dan dia hanya kuasa jahat itu melontar. Dia pakai cincin besar dia itu melontar saja dia sampai dia muntah darah. Dia kata oke, saya menyerah. Karena sebelum dia menyerahkan hidup dia itu, dia kata Pastor Gilbert, kalau Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang paling kuat dapat lawan ilmu saya serah hidup saya. Besok dia kata, itu deal dia. So waktu dia muntah darah itu, Pastor Gilbert ambil dia, sudah Tony, jangan lawan Tuhan saya. Karena Tuhan saya pencipta langit dan bumi segala isinya. Dia boleh mencabut nyawamu hari ini pun. Tapi karena kemurahan Tuhan, serah hidupmu dalam tangan Tuhan. Karena goal kita adalah pulang kepada Bapa di surga. Bukan karena hartamu, bukan karena banyak MW, bukan karena banyak banglomu, bukan karena banyak apapun status kamu. Halo, dengar baik-baik. Kamu dan saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau satu hal saja. Well done! Well done my son, well done my daughter. Itu saja. I don't want anything God. I'm tired. I'm tired in this world. I just want to see you say I'm well done. Amin. Apa yang waktu Anda berada di Kucing, waktu Anda berada di BM Grace, God said, apa yang orang tua kita katakan? Orang tua kita jumpa Tuhan Yesus sekarang kan, apa yang mereka buat? Mereka sangat-sangat setia berdoa dengan Tuhan. Mereka sangat-sangat tidak pernah give up. Mereka berdoa untuk kita. You and me here because there is somebody pray for you. Sebelum nenek saya meninggal, ada auntie saya kata, semalam sebelum nenek kamu meninggal, dia berdoa untuk seluruh Malaysia, Sarawak, berdoa untuk semua cucu cicit dia, habis. Saya kata ya, saya tahu nenek seorang pendoa. That's why I'm here today. Karena doa seorang nenek. Orang tua kita adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk membesarkan kita dalam iman rohani. Kalau orang tuamu tidak kenal Tuhan, you see the light. Kamu sudah lihat terang, kamu sudah lihat siapa Yesus. Bring the light into your family. Never too late. Never too late. Tidak pernah. Never give up. Amen. Waktu Tuhan memanggil kamu dalam terang, dalam kegelapan kepada terang, Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Umatku, kalau mereka datang merendahkan diri dan mereka berdoa, aku akan mendengar dari surga dan menyembuhkan negeri mereka. People who come before me, humble themselves, humble themselves, humble themselves, humble themselves. And pray for their land. I will heal. Itu Tuhan kata, I will heal the land.
So Tuhan tetap memulihkan Sarawak. Tuhan tetap memberi kembali berkat-berkat untuk Sarawak. Amin. Kalau kita berdoa dengan kerendahan hati. Kita harus mempunyai iman. Setiap apapun rencana-rencana surgawi, waktu kita unlock, waktu kita buka, minta Tuhan lepaskan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani mengalir dalam kehidupan kita. Hanya melalui doa. Sebab itu jangan putus-putus berdoa. Dimanapun engkau berada. Apapun masalah, tidak ada masalah terlalu besar. You said, terlalu besar masalah saya, kakak. Auntie, saya punya masalah terlalu besar. Nothing is too great. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Itu too small, my dear. Too small. Tuhan akan hantar malaikat Tuhan untuk kasih nyanyi sehingga menyembuhkan engkau. Itu pengalaman saya. Saya tidak bukan cakap testimoni orang lain. Waktu Tuhan melawat saya tepat jam 12:30. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Saya mulai tarik itu NG tube saya. Karena saya harus makan, saya tak boleh telan. Saya tarik. Dan segala kesakitan saya itu, saya setiap kali 4 jam kena suntik dada. Saya bukan ambil dada, suntik dada, betadine. Lepas itu saya pengsan. Lepas itu sakit sudah habis 4 jam, cucok lagi. Nah, kesakitan itu sangat-sangat. Okay? So, kena saya telan ikan sultan, tulang dia yang halus, tapi tidak ada. Something yang luar biasa. So, jadi anak-anak Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Gunakanlah senjata Allah. Kita tidak boleh bertahan dengan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita, harta kita, no. Satu hari kita akan lose. Okay? So, hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Kuduslah sebab aku kudus, firman Tuhan katakan. Dan kekudusan itu mengundang cahaya dalam kehidupan kita. Saya baru-baru ini, adik saya, Kennedy, dia sharing. Kalau saya dulu waktu saya lihat di Lawas ada banyak ular, lalu saya lihat ada satu sword. Tangan itu, pisau itu menyucuk setiap ular. Ya, sword itu adalah firman Tuhan. Saya kata kita harus kuat dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh lawan. Saya kata Tuhan mengasihi Lawas. Then we have to pray. Dia ada vision, karena dia minta vision itu dari Tuhan. So whatever you have, let God speak to you. Then we will pray. Okay? So walk in integrity. Berjalanlah dalam integrity. Tidak mudah, tapi you can. Nah, walaupun kita dalam kegelapan, yang iblis takutkan, lepas kamu dengar rahasia firman Tuhan. As you go out, you live in the word of God. Itu yang iblis paling takut. You apply. Karena itu kemerdekaan demi kemerdekaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah nyanyian. Tuhan, inilah hidupku. Firman Tuhan, jangan kita dengar saja, tetapi bertindaklah. Karena kita bukan berlawan dengan darah dan daging, tetapi kita berlawan dengan penguasa-penguasa dunia. Hari ini firman Tuhan dengan iman tidak akan goyang. Hanya dengan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Make a stand. Buat satu keputusan dalam kehidupanmu. Berdiri tegap. Berdiri kuat dalam Tuhan. Kalau kamu rasa banyak yang mengganggu kehidupan kamu, yang kamu rasa tidak yakin dalam kehidupan kamu, serahkan hidup kamu. Dan kita mau berdoa untuk kamu, kita serahkan kamu dalam tangan Tuhan. Apa yang kamu rasa mau Tuhan pulih, jamah hidup kamu. Melangkah dengan iman, percaya Yesus akan mengubah perkara-perkara yang tidak mampu kamu handalkan. Tuhan mampu melakukannya. Amin.